Halo guys, malam ini kami masih melintas di kota Ciamis. Saat orang melintas di kota Ciamis, maka yang teringat adalah Panjalu. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di ketinggian 731 di atas permukaan laut. Dan berada di kaki Gunung Sawal 1764 dpl. Posisi Panjalu dikelilingi oleh benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan, dan sebelah selatan dan timur berdiri kokoh Gunung Sawal yang memisahkannya dengan wilayah Galuh. Bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana yang dulu menjadi batas dengan Kerajaan Sumedang Larang, dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas Kabupaten Ciamis dengan Majalengka yang dahulu merupakan batas Panjalu dengan Kerajaan Talaga. Secara geografis pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 atau sekitar tahun 1200-an sampai dengan tahun 1500-an, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kerajaan Talaga, Kerajaan Saunggalah Kuningan, dan Cirebon di sebelah utara. Di sebelah timur Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawal, ibu kota Kemaharajaan Sunda 1333 sampai dengan 1482. Wilayah selatannya berbatasan dengan Kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Sumedang Larang. Adapun Panjalu sendiri berasal dari kata jalu dalam bahasa Sunda yang berarti jantan, jago, maskulin yang didahului dengan awalan pan. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, pendekar atau warrior dalam bahasa Inggris, pejuang ahli olah perang atau naik dalam bahasa Inggris, atau kesatria atau perwira. Ada pula orang Panjalu yang mengatakan bahwa kata Panjalu berarti perempuan karena berasal dari kata jalu yang diberi awalan pan, sama seperti kata male dalam bahasa Inggris berarti laki-laki, dan apabila diberi prefika e atau menjadi female dalam bahasa Inggris berarti perempuan. Konon nama ini disandang karena Panjalu pernah diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Permanadewi. Mengingat stereotip atau anggapan umum watak orang Panjalu sampai sekarang di mata orang Sunda pada umumnya, atau dibandingkan dengan watak orang Sunda pada umumnya, orang Panjalu dikenal lebih keras, militan, juga disegani karena konon memiliki banyak ilmu kanuragan warisan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, arti kata Panjalu yang pertama sepertinya lebih mendekati kesesuaian. Kerajaan Panjalu Ciamis Jawa Barat adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri Jawa Timur, karena setelah Maharaja Kertajaya Raja Panjalu Kediri terakhir tewas di tangan Ken Arok atau Ken Arok pada tahun 1222, sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini mempunyai nama yang sama, dan Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Sebelumnya kawasan Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Istilah Kabuyutan identik dengan daerah Kabataraan, yaitu daerah yang memiliki kewenangan keagamaan Hindu seperti Kabuyutan Galunggung atau Kabataraan Galunggung. Kabuyutan adalah suatu tempat atau kawasan yang dianggap suci dan biasanya terletak di lokasi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya di bekas daerah Kabuyutan juga ditemukan situs-situs megalitik atau batu-batuan purba peninggalan masa prasejarah.
Pendiri kerajaan Panjalu adalah Batara Tresnajati yang petilasannya terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah kabataraan, sama halnya dengan Kabataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Semplakwaja, putra dari Sang Wreti Gandayun, pendiri kerajaan Galuh. Daerah kabataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan, dan spiritual. Dengan demikian, seorang Batara selain berperan sebagai raja yang berperan sebagai Brahmana atau resi guru, seorang Batara di Kemaharajaan Sunda mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan penting karena ia mempunyai satu kekuasaan istimewa, yaitu kekuasaan untuk mengabiseka atau mentahbiskan atau menginisiasi penobatan seorang maharaja yang naik tahta Sunda. Menurut sumber sejarah kerajaan Galunggung, para Batara yang pernah bertahta di Galunggung adalah Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastu Ayu, dan Batari yang berdasarkan keterangan prasasti Geger Hanjuang. Batari yang dinobatkan sebagai penguasa Galunggung pada tanggal 21 Agustus 1111 Masehi atau 13 Badrapada 1033 Caka. Kabataraan Galunggung adalah cikal bakal kerajaan Galunggung yang kemudian hari menjadi Kabupaten Sukapura, Tasikmalaya. Besar kemungkinan adalah berakhirnya periode kebataraan di Galunggung ini. Kekuasaan kabataraan di Kemaharajaan Sunda dipegang oleh Batara Tresnajati dan Karantenan Gunung Sawal Panjalu. Adapun para Batara yang pernah bertahta di Karantenan Gunung Sawal adalah Batara Tresnajati, Batara Layah, dan Batara Karimun Putih. Pada masa kekuasaan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang atau Sanghyang Rangga Sakti, putra Batara Karimun Putih, Panjalu berubah dari kebataraan menjadi sebuah daerah kerajaan. Diperkirakan kekuatan kebataraan Sunda kala itu dilanjutkan oleh Batara Prabu Guru Aji Putih di Gunung Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih adalah salah seorang tokoh yang menjadi perintis kerajaan Sumedang Larang. Prabu Guru Aji Putih digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Tajimalela. Menurut sumber sejarah Sumedang Larang, Prabu Resi Tajimalela hidup di sezaman dengan Maharaja Sunda yang bernama Raga Mulya Luhur Prabawa yang hidup pada tahun 1340 sampai dengan 1350. Prabu Resi Tajimalea digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Lembu Agung. Kemudian Prabu Resi Lembu Agung digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Gajah Agung yang berkedudukan di Ciguling di bawah pemerintah Prabu Gajah Agung. Kerajaan Sumedang Larang bertransisi dari daerah kabataraan menjadi kerajaan. Kekuasaan kabataraan di Kemaharajaan Sunda kemudian dilanjutkan oleh Batara Gunung Picung yang menjadi cikal bakal kerajaan Talaga atau Majalengka. Batara Gunung Picung adalah putra Surya Dewata, sedangkan Surya Dewata adalah putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Aji Guna atau Linggawisesa. Batara Gunung Picung digantikan oleh putranya yang bernama Pandita Prabu Darmasuci, sedangkan Pandita Prabu Darmasuci kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya yang sebagai Raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung, dan sejak itu pemerintahan Talaga digelar selaku kerajaan. Ibu kota atau pusat kerajaan Panjalu berpindah-pindah sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa lokasi yang pernah menjadi pusat kerajaan adalah 1. Karantenan Gunung Sawal. Karantenan Gunung Sawal menjadi pusat kerajaan semasa Panjalu menjadi daerah kebataraan, yaitu semasa kekuasaan Batara Tresnajati, Batara Layah, dan Batara Karimun Putih.
Di karangtangan Gunung Sawal ini terdapat mata air suci dan sebuah artefak berupa situs megalitik berbentuk batu pipih berukuran kira-kira 1,7 meter kali 1,5 meter kali 1,2 meter. Batu ini diduga digunakan sebagai sarana upacara-upacara keagamaan, termasuk penobatan Raja-Raja Panjalu, bahkan mungkin penobatan Maharaja Sunda. Yang kedua adalah Dayeuh Luhur Maparah. Dayeuh Luhur atau Kota Tinggi menjadi pusat pemerintahan sejak masa Prabu Sanghyang Rangga Gumilang sampai dengan Prabu Sanghyang Cakradewa. Prabon Dayeuh Luhur terletak di Bukit Citatah tepi Situ Bahari atau Situ Sangyang. Tak jauh dari Dayeuh Luhur terdapat hutan larangan Cipanjalu yang menjadi tempat bersemedi Raja-Raja Panjalu. Konon Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno juga pernah berziarah ke tempat ini sewaktu mudanya untuk mencari petunjuk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Nusa Larang. Prabu Sanghyang Boros Ngora memindahkan Kaprabon atau kediaman raja dan Dayeuh Luhur di Nusa Larang. Nusa Larang adalah sebuah pulau yang terdapat di tengah-tengah Situ Lengkong. Dinamai juga Nusa Gede karena pada zaman dahulu ada juga pulau yang lebih kecil bernama Nusa Pakel. Sekarang sudah tiada karena menyatu dengan daratan sehingga menyerupai tanjung. Untuk menyeberangi situ menuju Keraton Nusa Larang dibangun sebuah tukang padung atau jembatan yang dijaga oleh gulang-gulang atau penjaga gerbang bernama Apun Otek. Sementara Nusa Pakel dijadikan taman sari dan Hujung Winangun dibangun Kapatihan untuk Patih Sanghyang Panji Balali. Yang keempat adalah Dayeuh Nagasari Ciumas. Dayeuh Nagasari dijadikan kediaman raja pada masa pemerintahan Prabu Rahyang Kencana sampai dengan pemerintahan Bupati Raden Arya Wirabaya. Dayeuh Nagasari sekarang termasuk dalam wilayah Desa Ciumas, Kecamatan Panjalu, Ciamis. Pada masa pemerintahan Prabu Rahyang Kencana, di Ciumas juga terdapat sebuah pemerintahan daerah yang dikepalai oleh seorang Dalem Bupati bernama Dalem Mangkubumi yang wilayahnya masuk dalam kekuasaan Kerajaan Panjalu. Jadi teman-teman, di masa Panjalu ini kita harus memiliki anak tangga yang berjumlah 1.200. Oh, ini mbah-mbah ini pada kangenan nih naiknya ini. Dulu waktu muda ini pada roso-roso, jadi semua nih, ya muda. Apa tabrakan? Lah. Orang mikul kok. Ya aku tuh ora mergo mikule, beban uripe kuwi mau kok, Mbah. Cara enteng ra diutang lho ya.
Iya. Kita sudah masuk gerbang teman-teman. Dan harus menunggu giliran melakukan ritual apa. Kalian biar terkenal. Yang serius bukan serius. Lu biar terkenal. Kita sudah sampai di lokasi, tapi masih menunggu giliran ritual dengan yang lain. Ini ada dari jamaah dari Probolinggo dan yang ini dari Semarang.